warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak sekalian, di pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat menyenangkan. Karena nanti dari pelajaran ini kita bisa mencontoh sikap sifat dari Rasulullah. Tapi sebelum itu anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, Pak Holis minta tolong kepada Ananda Zainal untuk membacakan atau memimpin doa bersama. Ananda Zainal, kami persilakan. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasulullah. Baik anak-anak sekalian, mari kita membaca surat-surat pendek. Nanti akan dipimpin oleh salah satu teman dari kalian dan nanti kalian menirukan ya. Pak Alus minta kepada Ananda Azam untuk memimpin pembacaan surat pendek. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik anak-anak, kita sama-sama ya. Ayo Ananda Azam, kita membaca bersama-sama. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah luar biasa anak-anak. Ya mudah-mudahan nanti dengan pembacaan surat-surat pendek ini kita akan mendapatkan
rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan maksud agar rasa nasionalisme kita akan bertambah. NKRI harga mati. Karena itu Pak Olis minta Ananda Dina untuk memimpin lagu atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ke depan, Ananda Dina. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Agar kalian lebih mantap lagi pelajaran pada pagi hari ini, tujuannya apa sih, Nak? Yang pertama, agar kalian bisa menjelaskan tentang kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, agar kalian nanti bisa menjelaskan semangat sikap dalam belajar sebagai implementasi pemahaman kisah Nabi Muhammad. Selanjutnya, agar kita nanti bisa menunjukkan sifat-sifat atau sikap keteladanan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantara tujuan-tujuan pembelajarannya. Tapi Pak Olis minta nanti ada beberapa kelompok. Ini kan sudah ada bangku-bangku ini ya. Nanti kalian bisa bergabung atau berada di depan ya. Nanti setelah diskusi kelompok, Pak Olis membagi 4 lah ya, 4 atau 5 nanti. Nah, anak-anak, di kelas 4, kelas 3 kita sudah pernah belajar tentang Nabi dan Rasul. Pak Olis mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Angkat tangan. Siapa? Ada berapa? Ada berapa? 25 ya. Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui hanya ada 25. Meskipun Nabi dan Rasul itu sebetulnya jumlahnya banyak sekali anak. Nabi itu kurang lebih ada yang tahu ada berapa ribu? 124.000 Nabi, betul. Rasul ada berapa? 313 ya. Itu banyak sekali, tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada berapa tadi, Nak? 25 Nabi dan Rasul. Nah, perbedaannya apa sih, Pak? Coba Pak Olis mau menunjuk satu anak untuk membaca Nabi itu siapa? Ayo, Ananda Karnita, dibaca yang keras. Nabi itu siapa? Seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Itu Nabi. Sekarang Pak Olis minta membaca Ananda Yusron. Yang Rasul itu siapa? Yang keras. Seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya.
Betul ya. Ini perbedaan Nabi dan Rasul, dan kalian wajib tahu Nabi itu siapa, Rasul itu siapa. Nabi itu seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul seorang laki-laki pilihan Allah dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini Nabi dan Rasul. Kemudian Rasul itu mempunyai sifat wajib. Sifat wajib itu sifat apa sih Pak? Sifat yang wajib ada pada diri Rasulullah. Yang pertama apa? Jujur. Artinya apa? Jujur. Kita harus jujur. Kita wajib mencontoh sifat wajibnya Rasul. Yang kedua apa? Amanah. Artinya? Yang ketiga apa? Nah, artinya? Cerdas. Yang keempat? Tabligh. Artinya? Menyampaikan. Betul. Ya, ini sifat wajib bagi Rasul. Makanya ada sifat wajib tabligh, menyampaikan. Setiap Rasul wajib menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Hafal ya kira-kira ya? Hafal ya? Coba Bapak mau tanya, apa artinya tabligh? Menyampaikan. Apa artinya sidik? Jujur. Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Apa artinya fatonah? Cerdas. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang sangat mulia sekali, orang yang wajib kita domba-dombakan, orang yang wajib kita fani. Kalian bisa ngefan ke siapapun boleh, tapi tidak boleh ngefan ya, melebihi dari fan kita, cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan dimanapun Rasulullah tidak bisa digambarkan. Saking apa? Saking mulianya. Nah, Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada hari Senin. Tanggal berapa nak? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun apa? Tahun gajah. Menurut kalender Romawi, beliau lahir pada tahun 571 pada kalender Romawi ketika itu. Disebut tahun gajah kenapa? Kok nggak tahu, sebut saja ya. Siapa yang tahu kenapa Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah? Ayo siapa yang tahu? Ayo Anda aja, kenapa? Siapa yang tahu? Betul. Karena ketika itu Rasulullah bertepatan ada seorang raja yang bernama Raja siapa? Abraham mau menyerang Ka'bah. Pas Raja Abraham mau menyerang Ka'bah, Rasulullah lahir. Makanya ketika itu kemudian tahun kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Kalau lainnya ada tahun tersebut sudah disebut tahun gajah. Kenapa? Karena ketika itu pasukan Raja Abraham mau menyerang Ka'bah. Mau sholawat anak-anak? Mau. Tahu lagunya Joko Tingkir? Tahu. Kita ubah lagunya. Kita ubah. Paul contohkan dulu ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Rasulullah manusia mulia, hari akhir dijamin surga. Ayahnya bernama Abdullah, ibundanya Siti Aminah, ibundanya Siti Aminah. Langsung ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Rasulullah lahir di Mekah, Rabiul Awal tahun gajah. Istrinya bernama Khadijah, Fatimah putri tercinta, Fatimah putri tercinta. Bisa nggak ya? Bagus, ayo. 1, 2, 3. Salatullah salamullah
ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Rasulullah manusia mulia, hari akhir dijamin surga. Ayahnya bernama Abdullah, ibundanya Siti Aminah, ibundanya Siti Aminah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Rasulullah lahir di Makkah, Rabiul Awal tahun gajah. Istrinya bernama Khadijah, Fatimah putri tercinta. Fatimah putri tercinta. Ada yang masih ngantuk anak-anak? Wah. Ya, nek ngantuk mau nyanyi mana? Wis nyanyi sampai mulai ya jika ngantuk. Ya, baik anak-anak sekalian. Mau diteruskan? Oh ya. Nah, sekarang kita akan menginjak pada inti materi. Ya. Tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, itu diantaranya adalah jujur. Apa jujur? Amin. Jujur itu sama dengan al-amin. Al-amin itu jujur. Kenapa sih nak Rasulullah itu dinamakan atau dijuluki al-amin? Nah, itu berasal pada peristiwa peletakan bintang atau hajar aswad. Ketika Mekah itu pernah diporak-porandakan oleh banjir yang luar biasa, sampai hajar aswad ini berpindah tempat, kemudian dibangun. Nah, kabilah-kabilah ketika itu, suku-suku Quraisy ketika itu berpendapat siapa yang akan meletakkan batu hajar aswad ke tempat asalnya itu adalah suku yang paling mulia. Akhirnya mereka bahasa Jawanya itu ngoyoan untuk meletakkan hajar aswad sampai mereka mau berperang sesama muslimnya. Akhirnya ada salah satu sahabat, wahai sahabat, bagaimana kalau kita panggil Muhammad? Ketika itu Nabi Muhammad masih remaja, belum menjadi rasul, ya belum menjadi rasul. Nabi Muhammad yang masih remaja itu terkenal dengan kejujurannya. Dia sudah dipanggil oleh para sahabat. Wahai Muhammad, ini gimana ini? Hajar aswad ini mau diletakkan, tapi semuanya mau meletakkan di tempat asalnya. Ini semuanya melintas, dianggap sebagai orang yang mulia. Akhirnya dengan kejujuran, dengan kearifannya Rasulullah, kemudian beliau mengambil serban. Serban itu apa bahasa Jawanya? Dibebeng. Kemudian batu hajar aswad ditaruh di tengahnya, dan pimpinan suku-suku dari dari suku Quraisy ini disuruh memegang ujung-ujung serban. Kemudian semuanya disuruh mengan. Dari peristiwa itu, semua suku kabilah, pimpinan suku ini semuanya legowo. Iya, Muhammad itu luar biasa bijaksananya. Akhirnya kemudian beliau dijuluki al-amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang itu diantara sifatnya Rasul. Nah, kemudian yang kedua sifatnya Rasulullah lagi, menyayangi sesama. Siapa Pak itu Pak? Beliau selalu menyayangi anak yatim, beliau selalu menyayangi anak kecil. Nek dengan anak kecil tidak pernah marah. Kalian juga sama. Kalau dengan adik kelas dengan adik kelasnya ojo disakiti, disayang. Ayo deh, dirangkul. Kamu enggak Kak, ayo beli es. Hebat. Kamu sudah makan deh? Belum Kak, ayo makan sama kakak. Itu sifat yang luar biasa, ya. Ya Rasulullah mencontohkan itu. Jadi Rasulullah itu cinta banget dengan anak kecil, cinta banget dengan anak yatim. Anak wakafirul yatimi fitjannah kata Rasulullah. Saya besok-besok bersama orang yang memelihara, yang menyantuni anak yatim berada di surga. Kemudian beliau mengisyaratkan dua jari yang saling berdekatan. Karena yang anak yatim tidak boleh kasar-kasar, ya.
Kalau kalian besok-besok sudah dewasa dengan adik-adik yatim harus mempunyai sifat kasih sayang. Kemudian beliau sangat menyayangi orang tua. Anak-anak alangkah bahagianya yang masih punya orang tua disayang. Bapak kan pernah menyampaikan semakin cerewet orang tua kita berarti mereka semakin cinta pada kita. Semakin cerewet orang tua kita maka beliau semakin cinta kepada kita. Itu nak ya. Ojo dibalas cerewet. Nah ini yang ketiga. Sifat yang ketiga, beliau peduli terhadap lingkungan. Kebersihan luar biasa. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada. Beliau sangat berhemat air. Bahkan dalam wudhu pun beliau berhemat. Jadi wudhu kok enggak secukupnya. Habis wudhu kerannya dimatikan. Enggak. Habis wudhu, banyu tak tuku kok. Jangan. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ada sampah diambil. Lupa saya tidak pikir, itu ganjaran buat kalian, pahala buat kalian. Ada sampah nggak disuruh, langsung kalian ambil, langsung dimasukkan ke tong sampah. Itu ajaran Rasul. Nah itu diantara sifat-sifatnya Rasulullah. Kemudian ini Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Apa sifat rahmatan lil alamin? Kalau nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus untuk kaum mereka sendiri. Nabi Sulaiman untuk kaumnya sendiri, Nabi Nuh untuk kaumnya sendiri. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu sebagai rahmat, penyebar kasih sayang bagi alam semesta. Makanya besok-besok yang bisa mensyafaati di akhirat hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah saja. Jadi nabi-nabi terdahulu itu hanya untuk kaumnya, tapi Nabi Muhammad tidak. Bagi alam semesta. Makanya Rasulullah itu rahmatan lil alamin sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Anak-anak, ini nanti ya, Pak Olis akan setelkan satu video, kalian amati. Nanti di situ kalian akan Pak Olis kasih tugas untuk merangkum atau menulis sikap ketauladanan Rasulullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Saya langsung Nabi Muhammad SAW adalah teladan umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus mampu meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki sikap yang sangat mulia, baik hati, pemaaf, jujur, dan yang lainnya. Teman-teman, untuk yang pembelajarannya adalah mampu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Lalu mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, biar kita mengetahui kisah Nabi Muhammad, yuk kita perhatikan kisah Nabi Muhammad dengan sangat baik. Selamat menyimak teman-teman. anak-anak, setelah ini kita akan diskusi ya. Anak-anak sudah punya kartu pintar? Sudah ya? Nah, habis ini permainannya seperti minggu kemarin tentang kartu tanya jawab. Baik anak sekalian, tibalah saatnya kita menuju ke permainan. Permainan apa anak-anak? Kartu pintar ya. Kalian sudah tahu ya permainannya ya. Tadi yang sudah Pak Holis kasih kartu per bangku atau per kelompok disimpan dulu, nggak usah dikasih tahu. Kalian kan sudah baca tuh tadi. Sekarang Pak Holis mau tanya, siapa yang pegang kartu pertanyaan? Nah, 1, 2, 3. Betul. Siapa yang pegang kartu jawaban? Nah, terima kasih. Pertanyaannya 5, jawabannya harus 5. Pertanyaannya 5, jawabannya 6. Berarti nanti tak suruh cari jawaban sendiri. Baik, Pak Holis yang pertama minta bangku yang pertama. Ayo. Paman Nabi Muhammad bernama. Paman Nabi Muhammad bernama siapa yang pegang kartu jawabannya? Saya Pak.
Ya, yuk. Abu Thalib. Abu Thalib. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk Ananda berdua. Itu yang pertama. Sekarang Pak Aulis mau kartu pertanyaan yang kedua. Yang Ibu Nabi Muhammad bernama Ibu Nabi Muhammad bernama siapa? Ayo. Siti Aminah. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Sekarang Pak Aulis minta kartu yang ketiga. Pertanyaan siapa yang? Ayo, siapa? Ayo. Dibaca yang keras. Berilah contoh sikap keteladanan Nabi Muhammad. Berilah contoh sikap keteladanan Nabi Muhammad. Siapa yang megang jawabannya? Ya, ayo. Jujur, sayang terhadap sesama. Jujur, sayang terhadap sesama. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan lagi. Kemudian selanjutnya siapa yang megang kartu pertanyaan lagi? Ayo, nah. Kakek Nabi Muhammad bernama siapa? Ya. Siapa? Abdul Muthalib. Salah apa betul? Betul. Kasih aplaus. Ada lagi yang megang kartu pertanyaan? Ya, ayo nak. Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya ke Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya ke negeri mana? Siapa yang megang jawabannya? Ayo Zainal. Ke negeri Syam. Betul, tepuk tangan. Nah, masih ada lagi yang megang kartu pertanyaan? Tidak ada? Ada. Nah, sudah ingat ya nak ya? Itu namanya kartu pintar. Ada kartu pertanyaan, ada kartu jawaban. Nanti kalian bisa di rumah itu buat itu bisa dengan temannya. Ayo kamu bertanya, aku yang menjawab. Dikocok. Kenapa Pak Aulis membuat kartu pintar yang berapa? Bahannya dari kartu apa itu? Pokemon. Karena kalian kan seneng dengan kartu itu. Ya. Makanya Pak Aulis pakai itu. Ya. Baik anak-anak sekalian. Nah setelah kita mempelajari tadi ya, tentang kisah keteladanan Rasulullah, tibalah saatnya sekarang kesimpulan. Yang pertama, Rasulullah itu adalah manusia yang sangat mulia, yang berakhlak mulia. Maka kita wajib mencontohnya. Tidak ada di dunia ini yang menyamai Rasulullah. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya wajib untuk mencontoh sikap atau sifat beliau. Di antaranya tadi apa? Jujur, menyayangi sesama, menyayangi anak kecil, menyayangi anak yatim, kemudian peduli terhadap lingkungan. Itu sifat-sifat Rasulullah. Anak-anak harus bisa seperti itu. Kemudian ini oleh-oleh pribadi, tapi sebelum itu anak-anak, Pak Aulis mau bertanya, anak-anak sudah paham apa belum? Paham ya? Rasulullah dilahirkan pada tanggal berapa? 12 Januari. Rabiul Awal. Tahunnya tahun? Gajah. Nah, sekarang ada tugas pribadi untuk kalian. Tugas pribadi kalian nanti tolong anak-anak nanti mencari, boleh di buku paket, boleh di buku internet atau apa? Di internet boleh. Nanti kalian cari itu bahan-bahan, sebutkan sikap sehari-hari yang mencerminkan sikap Rasulullah. Contohnya tadi cinta kepada lingkungan, itu kan apa sikapnya Rasulullah. Tapi nanti kalian tolong ditulis ada berapa. Kalau ada 10 tulis 10. Pada pertemuan minggu depan kita kumpulkan. Ini tugas pribadi ya nak ya. Paham nak ya? Baik anak-anakku sekalian, inilah pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kita tutup pelajaran pada pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Harus mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.